Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali dengan saya di sini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, sehingga bisa memberikan pembelajaran untuk teman-teman semua. Oh ya, sebelum mulai materi pembelajaran kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Nur Akmal dari Prodi Pendidikan IPA semester 2. Saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran fisika dasar yang membahas tentang materi dinamika. Baik, kalau gitu langsung saja kita simak videonya. Standar kompetensi menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. Kompetensi dasar menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Dinamika, bagaimana gaya-gaya dapat menyebabkan gerakan. Penyebab gerakan. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Benarkah pernyataan-pernyataan di bawah ini? Jelaskan. A. Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. B. Gerakan sebuah benda selalu dalam arah gaya resultan. C. Pasangan gaya aksi-reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. D. Massa sebuah benda bergantung pada lokasinya. Dan yang E. Besar pasangan gaya aksi-reaksi akan sama besar hanya jika benda tidak dipercepat. Hukum pertama Newton. Hukum inersia. Sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Contoh, yang pertama, sebuah bola sepak tidak berhenti di udara. Yang kedua, sebuah pensil tidak menggelinding, kecuali digelindingkan. Hukum kedua Newton. EF sama dengan MA. EF itu gaya pergerak. MA itu gerakan. Aplikasi. Yang pertama, pilih massa M bisa 2 atau 3 benda. Yang kedua, gambar gaya-gaya pada M terpilih. Diagram gaya. Yang ketiga, lakukan penjumlahan gaya F. Sebuah sedan mendorong sebuah truk yang mogok. Massa truk jauh lebih besar dari massa sedan. Pernyataan mana di bawah ini yang benar? A. Sedan memberi gaya pada truk, tetapi truk tidak memberi gaya pada sedan. B. Sedan memberi gaya yang lebih besar pada truk dibandingkan gaya truk pada sedan. C. Gaya yang diberikan sedan pada truk sama besarnya dengan gaya yang diberikan truk pada sedan. D. Truk memberi gaya yang lebih besar pada sedan dibandingkan gaya sedan pada truk. E. Truk memberi gaya pada sedan, tetapi sedan tidak memberi gaya pada truk. Jika kita memukul atau menarik sebuah benda atau orang, maka benda itu atau orang akan memukul atau menarik kita balik. Hukum ketiga Newton, ciri-ciri pasangan aksi-reaksi sama besar, berlawanan arah, bekerja pada dua benda berbeda. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Lihat di gambar ini, ada sebuah mobil yang diam, lurus, F konstan. Itu statika. EF sama dengan 0. Yang sebelahnya bergerak, itu dinamika. EF sama dengan MA. A sama dengan 0. Aplikasi. Pilih massa M bisa 2 atau 3 benda. Gambar gaya-gaya pada M terpilih. Diagram gaya. Lakukan penjumlahan gaya F. Gaya-gaya yang mungkin ada. Yang pertama, gaya luar yang diberikan. Yang kedua, gaya berat W. Yang ketiga, gaya tali. Itu T
Yang keempat, gaya normal itu N. Yang kelima, gaya gesek itu F. Yang keenam, gaya sentripetal. Gaya berat W. Yang pertama, gaya tarik bumi pada benda. Yang kedua, menyebabkan benda jatuh ke tanah. Yang ketiga, ada massa M. Yang keempat, arah selalu vertikal ke bawah. Yang kelima, W sama dengan mg. Buka kurung, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Gaya tegang tali T. Yang pertama, ada tali. Yang kedua, tali tegang. Yang ketiga, bila tali tak bermassa T di ujung tali sama besar. Yang keempat, pada katrol tak bermassa T di kiri kanan katrol sama. Tali tak membuat katrol berputar. Yang pertama, katrol T1, W sama dengan T1. Itu T3 sama dengan T2 ditambah WT. Massa tali diabaikan. WT sama dengan 0. T3 sama dengan T2. T di ujung tali tak bermassa sama besar. Berarti T1 sama besar T2. Pasangan aksi reaksi. Gaya normal N. Yang pertama, benda bertumpu pada benda lain. Yang kedua, reaksi gaya tekan. Yang ketiga, arahnya selalu tegak lurus permukaan yang ditekan. Kita sudah tahu kalau gaya bisa menyebabkan benda bergerak, atau sebaliknya bisa menyebabkan benda diam. Tentu, ada berbagai macam gaya yang dikelompokkan berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, coba ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya adalah dinamika partikel, atau bahasa simpelnya, kenapa sih benda bisa bergerak? Untuk menganalisa penyebab terjadinya gerak, tentu kita harus mengetahui parameter-parameter dari gerak tersebut, seperti posisi itu S, kecepatan F, percepatan A, dan waktu T. Pertanyaan mengapa benda bergerak itu ternyata bisa dijelaskan dengan baik oleh Sir Isaac Newton dengan konsep gaya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai hukum-hukum Newton dan penerapannya. Kenapa ada hukum Newton? Karena hukum Newton akan digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan masalah lainnya yang masih cukup sederhana. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Siapa yang pernah mendengar hukum kelembaman? Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Kenapa? Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kamu naik mobil dengan laju yang cukup kencang. Tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak. Tubuhmu tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Atau bisa juga kita ambil contoh ketika kamu dan temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan. Namun benda tersebut justru diam. Berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak. Rumus hukum 1 Newton, EF sama dengan 0. Keterangan EF resultan gaya yang bekerja pada benda, yaitu N. Hukum 2 Newton. Hukum yang kedua menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Teori hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut.
Kalau contoh penerapan hukum 2 Newton kira-kira apa ya? Ketika kamu mendorong gerobak kosong tanpa muatan dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Tentu lebih berat yang penuh dengan muatan, bukan? Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. Rumus hukum 2 Newton. EF sama dengan MA. Keterangan EF itu resultan gaya yang bekerja pada benda. N. M itu massa benda. Kg. A itu percepatan yang dialami benda. M per S kuadrat. Hukum 3 Newton. Kalau yang terakhir ini biasa juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Nah, hukum ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Contoh, penerapan hukum 3 Newton adalah ketika kamu sedang berjalan di lantai, kaki kamu memberikan gaya aksi ke lantai dengan arah ke belakang, kemudian lantai memberikan reaksi kepadamu ke arah depan, sehingga membuatmu bisa bergerak atau melangkah. Agar kamu lebih terbayang lagi, aku kasih contoh lainnya. Ketika kamu naik tangga, kamu memberikan gaya ke bawah, tetapi kamu justru naik ke atas. Masih bingung? Nih, contoh lainnya, ketika kamu bermain skateboard sambil menarik tali, ternyata kamu justru berjalan ke arah depan. Nah, itu merupakan contoh gerakan aksi-aksi pada hukum 3 Newton. Berikut ini jenis-jenis dari dinamika partikel yang perlu diketahui. Gaya berat gravitasi. Ketika berbicara berat dalam fisika itu berbeda ya dengan berat badan si A, misal 45 kg, sedangkan B 60 kg. Dalam fisika itu disebut massa, sedangkan gaya berat yang dimaksud di sini disebabkan oleh gravitasi. Semua benda yang jatuh di dekat permukaan bumi, maka akan memiliki gaya gravitasi yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 m per s kuadrat atau dalam 9,8 n per kg. Agar lebih mudah, bisa menggunakan 10 m per s kuadrat dengan mengabaikan hambatan udara. Lalu pengertian dari gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Perlu diketahui bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi, meskipun pada bidang miring. Rumus gaya berat benda atau gaya gravitasi. BW sama dengan mg. Keterangan, W yaitu gaya berat suatu benda, M yaitu massa benda atau kg, G percepatan gravitasi atau m per s kuadrat. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Rumusnya seperti ini. N sama dengan W sama dengan M dikali G. Keterangan, N yaitu gaya normal, W yaitu gaya berat benda, M yaitu massa benda, G yaitu percepatan gravitasi. Gaya gesek berarti gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berarti diam. Jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Rumusnya, Fe sama dengan Us dikali N. Keterangan, Fs yaitu besar gaya gesek statis, Us yaitu koefisien gesek statis, N yaitu gaya normal.
Gaya gesek kinetis sekarang adalah gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Rumusnya, Fk sama dengan UA dikali N. Keterangan Fk adalah besar gaya gesek kinetis. UK adalah koefisien gesek kinetis. N adalah gaya normal. Gaya tegangan tali katrol merupakan aplikasi dari gaya tegangan tali, di mana terdapat dua benda yang saling dihubungkan dengan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihatnya atau meninjaunya. Rumus gaya tegangan tali yaitu EF sama dengan M dikali A. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Kira-kira kebayang nggak contoh dari gaya ini? Seperti apa? Coba deh, ikat bola dengan tali. Kemudian kamu putar talinya hingga menghasilkan gerakan berputar beraturan. Gaya ini pada contoh tersebut adalah tegangan tali yang diikat pada bola. Rumus gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan M dikali As. Keterangan Fs itu adalah gaya sentripetal yaitu N. M adalah massa benda Kg. As itu percepatan sentripetal M per S kuadrat. Di sini ada contoh soal, yaitu soalnya sebuah kotak diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang muali bergerak dengan percepatan 6m per S kuadrat. Massa kotak adalah 40 kg. Jika koefisien gesekan statik dan kinetik antara lantai bak terbuka dan kotak berturut-turut adalah 0,8 dan 0,5, maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah sebesar. Ini dia pembahasannya ya. Kotak pada bak mobil mulai bergerak sehingga yang berlaku adalah gaya gesek statik. Fs sama dengan USN. Fs sama dengan USMG. Fs sama dengan, itu tinggal dimasukin aja dari soal yang di atas, 0,8 dikali 40 dikali 10, dan hasilnya yaitu Fs sama dengan 320 Newton. Itu dia contoh soal dan materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat materinya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun itu. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Tunggu dulu. Di sini saya ingin menyampaikan pantun untuk para penonton video ini. Dengerin baik-baik ya. Mencari peniti di dalam jemari, dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.